Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai pelajaran bahasa Indonesia ini di bagian bab pertama, yakni mengenai tentang teks observasi atau pengamatan. Jadi di sini dikatakan, sebelum kita menyusun sebuah teks laporan observasi, itu terlebih dahulu kita harus menentukan objek yang harus kita observasi. Kemudian baik itu menyusun jadwal observasi, melakukan observasi, mencatat data dan hasil observasi. Kemudian menyajikan hasil observasi itu ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah menginterpretasi laporan observasi. Menginterpretasi laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi dapat disajikan dalam bentuk teks atau dalam bentuk lisan. Menyusun laporan hasil observasi yang harus kamu ketahui dari berbagai macam model. Bisa itu diambil dari menonton TV, membaca koran, majalah atau internet. Contohnya, contoh observasi atau pengamatan. Nah, sebelum kita membuat laporan hasil observasi, tentu saja kita harus melakukan suatu pengamatan terhadap suatu objek atau tempat. Nah, di sini saya akan mengambil contoh, misalnya kita akan menyaksikan pertunjukan wayang. Tentu saja di dalam pengamatan hasil observasi kita itu menceritakan tentang wayang. Dari mana asal usulnya, kemudian jenis-jenis wayang. Nah, di situ dijelaskan wayang itu merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia, di mana Badan UNESCO sendiri sudah mengesahkan bahwa wayang itu adalah asli budaya Indonesia. Wayang asli budaya Indonesia itu disahkan pada tanggal 7 November 2003. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Misalnya, wayang membagi jenis wayang menjadi 3, ya. Wayang kulit, kemudian wayang golek atau wayang orang. Wayang golek itu berasal dari daerah Jawa Barat. Wayang orang itu berasal dari Jawa Tengah. Wayang kulit itu dari Jawa Timur. Wayang kulit itu dibuat dari berbagai kulit hewan ternak, misalnya kambing, kerbau, ya, sapi. Kemudian wayang wong itu yang berarti diperankan oleh orang. Kemudian wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu. Pemeran tokoh wayang selanjutnya mempertahankan kebudayaan wayang ini agar tetap dicintai seniman, mengembangkan wayang dalam bahan antara lain wayang suket dan wayang motekar. Jenis-jenis wayang, asal-usul wayang ini bisa kita kunjungi di Museum Angkut yang ada di Kota Malang. Nah, di sini juga dijelaskan, misalnya seperti wayang wong. Wong itu berarti orang. Kemudian wayang lain adalah wayang golek, yaitu pertunjukan boneka kayu yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian disebut wayang golek karena cirinya mirip seperti wayang golek menak yang cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut pertama kali dikenalkan di Kudus. Kemudian di dalam menyusun teks observasi, setelah kita melakukan suatu pengamatan, barulah kita akan menentukan identifikasi. Langkah pertama, mengidentifikasi hasil teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi itu di mana hasil laporan observasi, baik itu pendataan, kemudian pendataan yang pertama, kemudian melakukan pencatatan data dan hasil pengamatan. Itu merupakan langkah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua,
merevisi teks laporan hasil observasi. Merevisi itu yang pertama, melengkapi isi teks laporan, kemudian laporan hasil observasi, kemudian membenahi kesalahan apabila terjadi di dalam teks laporan observasi tersebut. Langkah ketiga, menganalisis kebahasan teks laporan hasil observasi. Menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, kemudian membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan observasi. Yang terakhir, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Mengonstruksi di sini melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Kemudian untuk merevisi laporan hasil observasi itu kita melengkapi laporan teks hasil observasi. Nah, itu tadi yang saya sebutkan tadi 1, 2, 3, 4 itu merupakan langkah penyajian hasil laporan observasi. Ya. Nah, hasil laporan observasi ini bisa kalian lakukan melalui sebuah pengamatan. Saya ulangi lagi, observasi artinya melakukan sebuah pengamatan. Tidak hanya pengamatannya pada jenis kesenian wayang saja, itu bisa kalian lakukan di tempat-tempat objek-objek tertentu, misalnya tempat-tempat wisata, tempat hiburan, museum, itu bisa kalian lakukan sebagai contoh observasi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan merevisi teks laporan hasil observasi. Ya, merevisi di sini berarti mengubah apabila ada kesalahan di dalam teks tersebut, seperti mengklasifikasi, pendeskripsian bagian, kemudian deskripsi manfaat. Nah, di sini ada contohnya. Berikut ini adalah daftar aturan yang harus diikuti ketika menyiapkan teks laporan pengamatan dengan pengecualian. Global dan universal adalah penelitian terbaru, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, adalah hasil dari saling pengertian objek yang dibahas. Objek yang dibahas atau dibahas objek tunggal. Kemudian kata dari laporan observasi dengan informasi yang diberikan harus sesuai dengan hasil penelitian. Kata yang tepat untuk mengisi poin tentang observasi adalah pendapat, fakta, pemikiran, sebuah penjelasan. Nah, dari penjelasan saya tadi, observasi itu merupakan sebuah fakta. Jadi tidak hanya hasil pemikiran, tidak hanya sebuah penjelasan atau pendapat, tetapi berdasarkan sebuah fakta, berdasarkan hasil pengamatan. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang observasi.